Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com, thank you banget. Nah, hari ini saya akan pilih satu buah email, yaitu email dari Tatsbita Faisa Fadrina. Alamat emailnya adalah tatsbitafidarina@gmail.com. Di sini ada pertanyaannya. Halo Kak, saya Tatsbita, mahasiswa UNS. Saya baru memasuki dunia fotografi dan saya punya tugas fotografi dengan beberapa teknik. Tapi ada teknik yang belum saya pahami, yaitu teknik floor fan. Sudah saya coba browsing juga, tapi tidak ketemu. Itu teknik yang bagaimana ya Kak? Terima kasih. Nah, sesuai dengan email ini, saya akan membahas mengenai angle-angle dalam fotografi, khususnya pembahasan mengenai floor fan. Memang tidak begitu banyak orang yang menyebut dengan istilah floor fan. Jadi floor fan ini mungkin bisa dikenal juga dengan istilah flat lay atau top angle. Nah, posisi ini adalah di mana sebuah benda atau orang biasanya itu berada di lantai. Jadi dia seperti baringan atau berpose di lantai dan kita ambil angle-nya sejajar 180 derajat tepat di atas dari benda atau orang tersebut. Nah, teknik ini sebenarnya sempat ramai dulu waktu zamannya newborn fotografi, di mana saya lupa antara newborn atau foto anak-anaknya yang udah lebih besar, di mana anak ini tidur di atas ranjang, lalu kemudian ibunya ini berkarya. Jadi ibunya pakai kain, dia bentuk-bentuk, kemudian dia bikin seolah-olah si anak ini seperti lagi melayang, sedang terbang, atau misalkan dia sedang berantem atau apa gitu ya. Jadi itu diambil dari atas, tepat di atas anaknya ini tidur gitu. Dan ini kemudian berkembang, banyak orang yang mulai mengambil foto dengan angle tersebut, di mana orang-orang tersebut mulai berpose di lantai. Jadi adegan-adegan ini bisa dirangkai sedemikian rupa sesuai dengan konsep yang kita ingin tampilkan. Dan angle ini juga cukup terkenal di dalam food photography karena biasanya teman-teman food photographer ini mereka suka banget ambil detail dari atas, terutama untuk makanan-makanan yang memang lebih bagus diambil dari atas. Misalkan kalau kita mau ambil foto pizza akan lebih bagus diabadikan dari atas. Atau misalkan teman-teman mau memperhatikan detail penuhnya sebuah meja gitu ya. Nah, teman-teman pasti mengambil dari angle atas atau flat lay. Angle ini juga terkenal di dalam sinematografi atau videografi, di mana disebut dengan top angle. Nah, top angle ini biasanya kamera video diletakkan di bagian atas, sehingga si aktor itu sendiri dia akan beradegan di bagian bawah, persis di bawah dari kamera itu tersendiri. Jadi, ini disebutnya top angle dalam dunia sinematografi. Nah, sesuai dengan email yang tadi ditanyakan mengenai floor fan, saya akan bahas bagaimana caranya mengambil floor fan atau flat lay atau top angle dengan baik. Tips yang pertama adalah menggunakan lensa yang sesuai. Jadi kalau teman-teman ingin mengambil sebuah foto dari atas, biasanya disarankan untuk menggunakan lensa yang lebih lebar atau paling nggak menggunakan focal length 35 mm. Tujuannya adalah supaya kita tidak terlalu tinggi naiknya. Jadi kalau misalkan kita mau ambil dari atas, otomatis kita harus naik sebuah kursi atau tangga. Jadi kalau kita ingin hanya cukup dengan berdiri saja, nah teman-teman bisa menggunakan lensa 35 mm dengan memajukan tangan kita. Nah, tips yang kedua, sebaiknya teman-teman menggunakan kamera yang memiliki fasilitas tilt screen. Karena dengan tilt screen, kalau teman-teman meletakkan kamera persis di depan ini, dia akan otomatis akan lebih mudah untuk melihat komposisinya. Jadi tangan kita tinggal lurus, kemudian kita bisa langsung melihat monitornya. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalkan tidak ada fasilitas tilt screen, otomatis kita harus maju, dan otomatis tangan kita juga maju, dan otomatis kaki itu akan maju ke depan juga. Nah, ini efeknya adalah kaki kita bisa masuk ke dalam frame foto kita. Tips yang ketiga, kalau teman-teman mungkin sulit menggunakan tangan, karena biasanya tangan ini akan otomatis bisa tilt ke atas atau ke bawah gitu ya, geser-geser. Nah, teman-teman sebaiknya menggunakan tripod, dan tripodnya harus menggunakan tripod khusus yang memiliki boom arm.
Dan kalau teman-teman memotret dengan menggunakan boom arm, sebaiknya teman-teman menggunakan pemberat di sisi sebaliknya. Karena kalau kita menggunakan kamera di bagian depan, otomatis dia akan menjadi lebih berat, sehingga memiliki chance untuk jatuh ke depan. Nah, tips berikutnya adalah menggunakan tethering cable. Jadi kalau teman-teman mungkin ingin lebih mudah untuk mengkomposisi, sebaiknya teman-teman menggunakan kabel tethering. Teman-teman bisa menggunakan kabel Tether Tools yang kemudian di-connect dengan software Capture One Pro. Di software Capture One Pro ini, teman-teman bisa menggunakan fasilitas live view, sehingga teman-teman bisa melihat hasilnya secara langsung. Buat teman-teman yang mungkin masih penasaran dan belum tahu apa itu software Capture One Pro, teman-teman bisa klik link di bawah ini untuk mendownload 30 hari free trial, sehingga teman-teman bisa mencoba dulu software ini, dan juga biasanya teman-teman bisa melakukan transaksi langsung online ke websitenya atau melalui Prima Imaging. Dan kemudian yang harus diperhatikan adalah sumber cahaya. Jadi pastikan sumber cahaya bukan dari atas, karena kalau kita ambil angle dari atas, kemudian cahaya ada tepat di atas kamera tersebut, otomatis shadow atau bayangan akan masuk ke dalam frame kita. Jadi teman-teman sebaiknya memperhatikan sumber cahaya, bisa dari sisi kanan, sisi kiri, atau dari bagian depan. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah pose atau styling. Jadi kalau teman-teman mungkin yang difoto adalah manusia, orang ya, teman-teman harus menentukan pose apa yang kira-kira menarik. Dan biasanya memang posisinya dia akan berbaring di lantai gitu ya, tiduran, bukan dalam posisi berdiri. Karena biasanya kalau dalam posisi berdiri, angle-nya memang tidak dapat diambil full body. Tapi bukan berarti tidak boleh ya. Kalau teman-teman tetap dalam secara konsepnya ingin mengambil dia berdiri, itu pun bisa. Misalkan dia berdiri, dia melihat ke atas, kemudian dia mungkin menggerakkan roknya atau apa, seperti foto saya di Foto Indonesia Baju yang pada saat kolaborasi bersama Eki Dance, itu saya mengambil angle-nya dalam posisi orang yang sedang berdiri. Dan juga yang terakhir untuk yang foot stylingnya juga ini punya peranan penting. Jadi kalau teman-teman mau ngambil angle-nya flat lay dari atas, harus dipastikan juga stylingnya sesuai dengan angle ini. Jadi tidak semua foto atau tidak semua makanan gitu ya atau produk itu bisa diambil dari bagian atas. Misalkan kalau teman-teman ingin mengambil foto botol, sebaiknya foto botolnya juga diletakkan berbaring gitu ya, terbaring di bagian bawah sehingga menghadap ke atas. Atau misalkan kalau teman-teman ingin foto burger biasanya akan lebih bagus diambil dari bagian depan ketimbang dari bagian atas. Demikian pembahasan kali ini mengenai tips flat lay atau floor fan sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin fotonya dibahas atau mungkin ada pertanyaan, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Thank you for watching dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.